Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMP 23 Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya nama Rahmat Karyadi sebagai guru Penjas Orkes yang berada di hadapan saya dua orang siswa-siswi, yang mana pada kesempatan hari ini silahkan diperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kelas 8. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gregorius Rici Sudebyo, kelas 8. Nah, nama saya biasanya dipanggil Rici. Perkenalkan, nama saya Mary Bunga Jayanti, saya dari kelas 8D, bisa dipanggil Bunga. Oke. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Rici dari kelas 8A dan Mary Bunga atau Bunga dari kelas 8D. Pak Rahmat, sebelumnya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan podcast pada hari ini. Baiklah, untuk Rici dan Bunga, pada kesempatan ini Pak Rahmat mau menyampaikan ataupun kita berdiskusi untuk podcast, yaitu materi pada kesempatan hari ini yaitu tentang bakat dan minat. Ya, jadi nanti kita relax aja, kita enjoy, kita nikmati kegiatan podcast pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan, apa yang kita nanti sampaikan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Baiklah, untuk yang pertama, dari bakat dan minat ini, apakah dari kalian mewakili teman-teman yang lainnya, apa yang kalian lakukan selama waktu luang waktu pandemi ini? Silakan Rici. Saya selama waktu pandemi ini, saya main HP, Pak. Ya. Waduh, main HP. Iya, Pak. Main HP? Apakah ada untuk kegiatan lainnya? Ya, kalau ada tugas saya kerjain biasanya Ya. secepatnya. Dan kalau orang tua ya kesusahan, ya saya bantu aja, Pak. Oh gitu. Maksudnya orang tua yang kesusahan gimana? Kayak Bantu pekerjaan orang tua gitu? ya kayak pekerjaan rumah gitu, Pak. Oh, pekerjaan rumah, Iya. bantu orang tua gitu. Jadi Rici kalau main HP jangan lupa dengan waktu. Iya, Pak. Tugas utama kamu sebagai apa? Pelajar. Pelajar, ya. Oke ya. Iya. Kalau Bunga? Biasanya saya membantu orang tua. Habis itu saya mengerjakan tugas. Iya. Setelah mengerjakan tugas, saya sama kakak saya ada waktu untuk memain bulu tangkis. Oh, gitu. Jadi tetap bantu orang tua. Iya. Tugas sebagai pelajar dikerjakan dan tidak lupa olahraga. Iya. Nah, kalau Rici apakah enggak pengen olahraga? Ya, kadang saya olahraga, Pak. Biasanya Olahraga. sore atau enggak pagi. Oh, gitu. Ya. Jadi olahraga ya apa ya biasanya? Olahraga biasanya push up atau enggak kalau itu main bola bareng saudara. Tetap jaga kondisi ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Bunga biasa olahraganya apa? Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ikut klub bulu tangkis kah? Enggak. Enggak. Oke. Baiklah. Jadi selama pandemi berarti kegiatan di rumah ya. Iya, Pak. Intinya satu, tetap belajar. Yang nomor dua, bantu orang tua. Oke. Yang ketiga, berarti apa? Tidak lupa jaga kondisi dengan cara apa tadi? Olahraga. Oke. Baiklah. Tadi sudah ya, bantu belajar dan hobi ya. Berarti Iya. sekarang bakat kalian tuh apa tuh sebenarnya dari Rici? Bakat saya beatbox, Pak. Beatbox. Iya. Oke. Beatbox itu berarti kayak orang pegang mic terus pakai suara-suara gitu ya? Iya. Oke. sejenisnya. Berarti nanti Pak Rahmat pengen pas terakhir nanti kamu peragakan. Iya. Oke ya. Oke, Pak. Kalau Bunga? Untuk hobi saat ini saya memasak dan menyanyi. Memasak dan menyanyi. Iya. Oh. Masaknya biasanya apa, Bunga? Kalau biasanya di rumah bisa masak nasi goreng, Nasi goreng. bisa masak lauk lainnya gitu. Lainnya. Menggoreng-goreng juga pandai. Pandai. Oke. Kalau memasak dan menyanyi, biasanya nyanyinya apa? Lagu-lagu nasional kah atau dangdut ataupun lagu pop atau Biasanya lagu kok- yang hit baru sekarang? Kalau di rumah biasanya ya lagu nasional. Lagu nasional. Terkadang juga lagu dangdut itu ikut Oh, kakak nyanyi. nyanyi.
Iya, berarti untuk mengisi waktu-waktu luang gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau beatbox tadi, kalau Ricci berarti selama ini cuma sekedar hobi atau mungkin suatu saat bisa untuk dikembangkan gitu? Kalau itu sebenarnya cuma sekedar hobi Pak, tapi saya mau pengen jadi itu Pak, Beatbox boxer. tadi. Oke, berarti yang kamu inginkan, bakat yang terpendam ini bisa kamu kembangkan juga ya? Iya Pak. Oke, berarti beatbox. Berarti oke, nanti pengen Pak Rahmat lihat juga action kamu ataupun nanti penampilan kamu. Oke, Pak. Mary pun juga sama ya, Mary Bunga ya, nanti bisa dikembangkan dengan bakat yang kamu miliki supaya ini apa toh? Dari bakat bisa menjadi berkah untuk kita semuanya. Ya. Sekarang dari bakat yang bisa kamu miliki tadi, apakah itu bisa menghasilkan uang ataupun menghasilkan suatu penghasilan materi? Silakan Bunga. Oh, saya bisa Bapak. Mhm. Untuk kalau masak bisa dijual secara online. Oke. Kalau nyanyi bisa diupload ke YouTube. Oh gitu. Iya. Berarti masak secara online, mudah-mudahan nanti dari masak tadi bisa menjadi chef juga ya. Nah, berarti kalau nyanyi diupload di YouTube, apakah tidak ada keinginan untuk ikut lomba kalau nanti suatu saat ada lomba nyanyi gitu? Ingin ikut Ingin gitu. juga, ikut juga ya. Oke. Kalau Ricci, dari bakat atau tadi bisa menghasilkan sesuatu kah dari beatbox itu? Bisa Pak. Bisa. Caranya itu nanti kalau kita udah ahli itu Pak, Mhm. biasanya kalau menurut saya diupload ke YouTube, nanti biar bisa ditonton banyak orang. Oke, dari situ Nanti akan bisa dapat penghasilan. subscribe-nya banyak, like, Iya. komen, dan mungkin YouTuber juga bisa ya. Bisa. Oke. Berarti Mary dan Bunga ini dua sosok ataupun dua siswa-siswi dari SMP 23 yang mempunyai bakat yang mungkin ini luar biasa ini. Si Ricci tadi beatbox-nya ya. Iya. Pak Rahmat penasaran ya. Jadi Pak Rahmat penasaran, nanti Pak Rahmat pengen. Tak Iya. lihat nanti. Oke, dari bakat tadi ya. Iya. Berarti kamu juga mempunyai cita-cita. Punya Pak. Ya, cita-cita itu atau apa ya? Keinginan atau harapan. Apa tuh cita-cita kamu yang sebenarnya? Cita-cita saya yang sebenarnya itu pengen jadi polisi atau gamer Pak. Gamer, wah. Jadi polisi atau gamer? Iya, Pak. Oke. Kalau Bunga? Kalau cita-cita saya bisa jadi dokter, kalau enggak jadi chef. Dari dokter atau jadi chef ya? Iya. Berarti kalau dua-duanya jadi dokter terus menjadi chef, apakah bisa nanti ini tetap berjalan terus? Bunga? Bisa enggak kira-kira ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi kayak contoh Tompi, tahu enggak dokter Tompi itu? Dia artis penyanyi tapi dia juga seorang dokter ya. Jadi Mary Bunga tetap cita-citanya sebagai dokter, punya hobi masak. Nah, nanti bisa itu terus biasa terus. Kalau Ricci tadi, dari cita-cita tadi gimana? Apa yang kamu harapkan pemenuhan cita-citamu bisa tersampai dengan cara apa? Polisi jadi ya, pengennya apa? Kalau dalam pemikiran saya Pak, Ya. lulus sekolah dulu, nanti baru masuk ke sekolah kepolisian Pak. Oh, oke, berarti dokter, polisi harus punya intelijensi yang tinggi, Iya. harus mempunyai fisik yang kuat, Iya Pak. harus mempunyai badan yang tegap, gitu. Tidak Iya. ada seorang dokter harus lete-lete, apalagi polisi, seorang abdi negara, Iya. ya, penegak hukum, ya, harus dipersiapkan sejak dini. Iya. Ya, contohnya tadi sukanya apa? Push up, Iya. sukanya lari-lari, main sepak bola. Iya. Ya, jadi cita-cita kamu, harapan kamu, keinginan kamu pendam. Pendam hati. Motivasi dari diri kamu sendiri. Ya, Iya. seperti itu ya, Bunga dan Ricci. Terus gini, kalau
memilih cita-cita? Kenapa toh kamu pengen cita-cita seperti itu? Kalau menurut saya itu cita-cita dah dari SD, Pak. Dari SD. Iya, karena terinspirasi oleh seluruh polisi yang di Indonesia ini. Wih, keren. Iya. Berarti sudah dari kecil pengen cita-cita jadi Polisi. seorang abdi negara. Iya. Ya, oke. Dari itu apakah punya saudara atau keluarga yang jadi polisi? Punya, Pak. Punya. Itu siapa itu? Saudara dari siapa? Wah, saudara dari bapak. Dari bapak Iya. jadi polisi. Oke. Kalau Bunga? Kalau saya itu terus dari kecil sudah ingin jadi dokter karena dari kecil sama teman-teman seringnya main kayak dokter-dokteran dokter-dokteran gitu. gitu ya. Amin ya, kita amini. Iya. Karena sebagai seorang punya harapan atau punya cita-cita, jadi tadi Pak Rahmat bilang, tancapkan dada kamu ya, biar ini ibaratnya kita punya harapan, punya keinginan. Suatu saat nanti kita akan apa? Akan bisa kita raih ya. Tadi yang Pak Rahmat sampaikan, kalau kamu sudah punya harapan seperti itu, fokus dari belajarnya, terus dari fisiknya dipersiapkan. Karena seorang dokter harus mempunyai fisik yang bagus juga, dan mempunyai apa ini? Akal dan Intelijensi atau pemikiran yang sangat smart atau cerdas. Ya. Oke. Sekarang gini, dari cita-cita yang kamu harapkan tadi, apakah itu cita-cita itu kalau kamu sudah kesampaian, terus kamu apa yang akan kamu perbuat? DJ silakan. Kalau sudah kesampaian gitu, Pak, Iya. biasanya saya cari yang lain gitu, Pak, biar ada penambahan cita-cita. Wah. Umpamanya Rici cita-cita jadi polisi. Iya. Sudah jadi polisi, pengen punya usaha yang lainnya gitu. Iya, Pak. Wah. Jadi umpamanya udah punya dapat gaji polisi, berarti pengen dapat penghasilan lainnya. Iya, Pak. Oke, keren. Kalau Bunga? Kalau saya cita-cita kalau sudah tercapaikan, Iya. saya ingin membantu orang yang kurang mampu di jalan gitu. Oh gitu. Jadi jiwa rasa kemanusiaan sosialnya ya. Itu berarti saling membantu untuk mungkin orang-orang yang di luar sana yang kurang beruntung ya. Jadi apa yang sudah kamu harapkan, apa yang sudah kamu dambakan, berarti kamu harus tekuni, kamu harus jalani ya. Sampai sekarang ini berarti cita-cita itu sudah tertanam dalam jiwa kamu, ya tak? Iya. Ya, berarti walaupun bakat tadi beatbox seperti Rici, terus si Bunga punya bakat memasak, itu selalu terus diasah, dikembangkan terus. Jangan, enggak usah malu, ya. Kadang di luar sana ada temannya, wah itu apa beatbox itu, kan enggak tahu Iya, apa. enggak Pak Rahmat juga penasaran nanti. Nah, ini Pak Rahmat penasaran. Kalau Bunga, enggak mungkin di sini tak suruh masak. Ya, karena alatnya tidak ada. Oke ya, tidak apa-apa, silakan. Terus gini, andai kata, ya kan? Andai kata cita-cita kamu itu gagal atau tidak terpenuhi, apa yang kamu lakukan? Silakan Rici. Ya, kalau saya akan ganti cita-cita yang lain, Pak, yang lebih mudah gitu untuk dicapai. Oke. Ya. Berarti seandainya polisi tidak kesampaian, berarti sudah punya pemikiran entah nanti mau sekolah lagi atau menjadi wira swasta dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Kalau Bunga? Kalau saya, kalau cita-citanya tidak tercapai, Ya. saya mencari cita-cita yang lain, namun yang halal gitu, bisa Oke. mendapat penghasilan. Iya. Gitu. Jadi walaupun apa yang sudah kamu harapkan, impikan, sebagaimana yang nanti suatu saat umpamanya cita-cita tidak tersampaikan atau tidak, harapan kamu tidak
terpenuhi, berarti sudah kamu di pikiran kamu berarti sudah ada harapan yang lainnya. Iya. Ya. Jadi tidak usah berkecil hati. Ya toh? Pak Rahmat pun juga sama dulu, pengen dari tentara. Tapi jadinya guru. Kita nikmati, kita syukuri. Iya. Segala pekerjaan apapun kalau itu halal, barokah buat kita semuanya. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya, Rici dan Bunga, harapan Pak Rahmat untuk kalian semuanya mewakili teman-teman yang ada di SMP 23 Surakarta. Dari podcast ini mudah-mudahan nanti kita lebih lagi wawasannya lebih luas lagi, dan apa yang kalian cita-citakan, apa bakat yang kamu miliki tetap diasah. Iya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai cita-cita kita. Keren. Ya, Bunga ya? Iya. Itu ya. Iya. Sebagai penutup, jadi sebelum kita tutup, Pak Rahmat ingin melihat atau menyaksikan Rici mainkan beatbox. Ya. Silakan. Oke, Ya. keren. Bunga mungkin bisa bakatnya sebagai menyanyi, silakan. Nyanyi tanah air gitu. Oke, silakan Bunga. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke. Harapan salut dengan kalian berdua. Mudah-mudahan Bisa. bakat cita-cita Rici dan Bunga bisa terwujud. Amin. Karena apa? Pesan Pak Rahmat untuk kalian semuanya, satu yang ingin Pak Rahmat sampaikan, tetap hargai hormati orang tua kalian, apalagi seorang ibu. Yang kedua, Bapak Ibu guru di sekolah adalah orang tua kedua kalian. Yang ketiga, tetap ibadah, berdoa, minta sama Tuhan, minta sama Allah, supaya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan nanti bisa tercapai. Yang keempat, tetap rendah hati, selalu sopan dimanapun kamu berada. Karena dengan rendah hati yang sopan ini, jiwa kamu, raga kamu tetap akan selalu dihormati orang lain. Iya. Pesan Pak Rahmat itu, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, podcast yang kita lakukan bisa membuat kebaikan untuk kita semuanya. Baiklah, untuk yang ada di YouTube channel SMP Negeri 23 Surakarta, alhamdulillah ini sudah kita akhiri, dan mudah-mudahan kebaikan hari ini bisa menularkan untuk kita semuanya. Dari Pak Rahmat cukup sekian, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.